Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis yang membahas mengenai pola dan jenis komunikasi. Namun sebelum mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada Lina Kartika Paramita, kemudian Reza Safitri, Rica Aprianti, saya sendiri Ifatul Malaris Kanjeliana, dan Adinda Desiska Salsabila. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Lina. Kepada Lina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ifatul. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses berbagi informasi, ide, pikiran, atau emosi antara dua pihak atau lebih. Proses ini bisa dilakukan melalui kata-kata, verbal, gerakan tubuh, nonverbal, atau media tertulis dan visual. Tujuan utama komunikasi adalah agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima dengan baik. Sekian untuk pengertian komunikasi, saya kembalikan ke moderator. Kepada moderator. Terima kasih Lina atas penyampaian mengenai pengertian komunikasi. Selanjutnya untuk manfaat dan juga akibatnya akan disampaikan oleh Rica Aprianti. Kepada Rica, saya persilakan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari komunikasi. Yang pertama yaitu mempermudah interaksi sosial. Jadi dengan adanya komunikasi kita bisa kenalan sama orang baru, ngobrol dan membangun hubungan. Kemudian yang kedua yaitu membantu penyampaian informasi. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan. Misalnya dalam kerja tim kalau semua orang bisa komunikasi dengan baik, jadi keputusan yang diambil bakal lebih tepat. Kemudian yang keempat ada meningkatkan efisiensi kerja. Kelima mengurangi konflik. Kalau ada konflik jadinya itu miskomunikasi. Em, jadi kita tuh agak kurang gitu. Kemudian yang keenam ada meningkatkan pemahaman antar individu. Setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi dengan komunikasi yang baik kita bisa lebih paham perspektif orang lain dan nggak langsung ngejudge. Untuk yang selanjutnya itu akibat kurangnya komunikasi. Yang pertama ada potensi salah paham. Jadi kalau miskomunikasi itu sering banget salah paham. Jadi kayak kalau misalnya kita dikasih instruksi yang kurang detail, orang lain bakal salah nangkep. Jadi hasilnya tuh nggak bakal sesuai harapan. Yang kemudian yang kedua ada tidak efektifnya kolaborasi tim. Kerja tim jadi terhambat gitu. Kemudian yang ketiga ada kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Misalnya kalau di perusahaan ada miskomunikasi soal strategi bisnis, bisa-bisa perusahaan tersebut mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian ada hilangnya kepercayaan dan motivasi. Kalau komunikasi di dalam tim atau lingkungan kerja buruk atau orang-orang jadi ngerasa nggak dihargai. Jadi semangat kerja bakal turun dan mereka bisa kehilangan kepercayaan antar satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada menurunnya hubungan sosial. Di kehidupan sehari-hari, kurang komunikasi bisa bikin hubungan kita dengan orang lain seperti teman, keluarga, atau pasangan sendiri menjadi renggang. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Rica atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai jenis komunikasi yang akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi bisa dibedakan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan cara penyampaian yang terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yaitu menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan simbol sebagai alat komunikasi. Lalu yang kedua berdasarkan jumlah partisipan. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri, misalnya berpikir atau menulis jurnal. Lalu ada komunikasi interpersonal, terjadi antara dua individu seperti percakapan langsung. Lalu ada komunikasi kelompok, terjadi dalam kelompok kecil atau besar untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan ke audiens yang luas melalui media seperti TV, radio, atau media sosial. Yang ketiga, berdasarkan konteks, ada komunikasi formal.
komunikasi resmi dalam organisasi atau institusi seperti rapat atau laporan kerja. Lalu ada komunikasi informal, bersifat santai dan tidak terikat aturan seperti ngobrol dengan teman dan keluarga. Lalu komunikasi organisasi bisa bersifat vertikal antara atasan ke bawahan atau horizontal antar rekan kerja. Lalu yang terakhir ada komunikasi lintas budaya, terjadi antara individu dari budaya yang berbeda, yang seringkali membutuhkan pemahaman lebih terhadap norma budaya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Adinda yang telah menyampaikan jenis-jenis dari komunikasi. Untuk selanjutnya, mengenai pola komunikasi akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pola komunikasi yang ada. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pola komunikasi linear, eh, yaitu proses komunikasi satu arah, di mana informasi yang dikirim dari penerima ke penerima tanpa adanya umpan balik langsung. Model ini seperti penyampaian pesan yang tidak memungkinkan penerima memberikan tanggapan secara instan. Contohnya yaitu dalam iklan, pengumuman, berita, dan pidato. Pola komunikasi selanjutnya yaitu pola komunikasi interaksi, merupakan komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima dapat bergantian dalam menyampaikan dan menerima pesan. Contohnya yaitu komunikasi melalui email, pesan teks, ataupun wawancara formal. Pola komunikasi yang ketiga yaitu transaksional, di mana komunikasi ini terjadi secara bersamaan atau simultan, di mana pengirim dan penerima berkomunikasi sekaligus, yang artinya kedua belah pihak bisa berbicara dan memberikan respon secara langsung dalam satu waktu. Contohnya yaitu percakapan tatap muka, diskusi kelompok, rapat, ataupun obrolan langsung. Pola komunikasi yang terakhir yaitu hierarki, terjadi dalam struktur organisasi atau sistem yang memiliki tingkatan di mana komunikasi mengalir dari atasan ke bawah atau sebaliknya. Contohnya yaitu komunikasi dalam perusahaan, sekolah, ataupun pemerintahan. Selanjutnya kami akan memberikan contoh video pola komunikasi. Yang pertama yaitu pola komunikasi satu arah. Indomie. Nikmatnya Ramadan, Indomie. Masukan. Benar Pak SBY? Bapak nggak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Nggak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Dari video yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo hanya dilakukan yaitu dalam satu arah, di mana hanya ada pengirim pesan tanpa adanya umpan balik dari penonton. Pola ini dapat ditemukan di pengumuman sekolah atau siaran berita dan iklan televisi. Dalam video tersebut, jenis komunikasinya termasuk dalam jenis verbal karena menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, serta termasuk komunikasi media massa karena disampaikan melalui video yang mirip dengan iklan dan pengumuman. Contoh video untuk komunikasi dua arah akan kami tampilkan. Önce tabii ki ön hazırlıkları, karşılamaya yönelik yaptığı hazırlıklar gerçekten bugüne kadar hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi. Caddelerdeki
bütün öğrencilerin, gençlerin o coşkusu, o heyecanı, o karşılamadaki özellikleri beni çok çok duygulandırdı. Benim bundan sonraki siyasi hayatımda böyle bir tabloyu bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Ve binlerce öğrencinin caddelerde bize gösterdiği heyecan, gösterdiği coşku gerçekten beni çok çok duygulandırdı. Ve ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na bu noktada teşekkürlerimi ifade ettim, bildirdim. Ve bu tabii benim sorumluluğumu da artırdı. Şimdi kendisini 11-12 Nisan'da Antalya Forumu'na davet ettim. O da gelme sözünü verdi. Önce Ankara'da buluşacağız. Oradan da Antalya'daki bizim foruma katılacağız. Şimdi kendisi Setelah melihat video tersebut, di dalam video tersebut terjadi komunikasi dua arah antara presenter dan Pak Presiden dari Turki. Terlihat bahwa adanya komunikasi bolak-balik antara dua pihak. Pihak pengirim menyampaikan pesan, lalu penerima memberikan tanggapan. Ada feedback yang memungkinkan klarifikasi atau pertukaran informasi di dalam komunikasi tersebut. Dalam komunikasi tersebut, jenisnya termasuk ke dalam jenis komunikasi intrapersonal karena terjadi interaksi antara dua individu, dan termasuk ke dalam komunikasi verbal dan non-verbal karena menggunakan kata-kata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Video selanjutnya yaitu contoh komunikasi multi arah. Ada perempuan dibanding laki-laki, setuju dong? Gue setuju. Stereotype. Gue setuju. Gue setuju. Kenapa laki-laki makin tua kayak George Clooney gitu ya? Wah, makin tua makin hot gitu ya. Tapi kalau di Indo, gue setuju sih. Umur 35, nggak laku, emang nggak ada yang mau, tertekan gitu. Iya sih, kalau itu emang terjadi. Aku nggak begitu. Karena buat aku, ya sejatinya perempuan laki-laki udah beda. Nggak usah didiskusikan. Cuman kalau ngomong untuk melakukan sesuatu semuanya, itu sama. Punya keinginan, punya nafsu, punya hal yang cuman alat produksinya aja beda. Nah, ini dalam konteks bahwa yang sama kayak tadi. Terus dibilang kalau dia lagi asik dengan dirinya, dia punya sesuatu untuk dilakukan, dia nggak punya waktu untuk memikirkan mungkin isi hatinya. Laki-laki juga hal yang sama. Terus kenapa kalau perempuan begitu masih tetap menari? Banyak tuh yang sendiri aja keren-keren, malah banyak yang keren loh. Kalau aku lihat hari ini, keren banget. Pasti gak punya pacar. Enggak, masa aku sendiri? Oh ya, umur segini, iya, aku lagi seru. Masalahnya ketika ditanya, oh ya umur segini, itu aja tuh udah mempertanyakan loh tanpa disadari. Dalam aku bilang memang umur segini dalam artian bahwa umur segini masih menarik, gak punya pacar. Ada yang salah sama oh enggak gitu, pas enggak mas anak enggak sama, sebenarnya seperti itu. Laki-laki pasti juga sama. Mas Rocky ditanyain pasti juga, loh mas umur segini, pasti umur segini pertanyaannya. Kamu nikah mas? Gini ya, sampai orang itu benar. Hal yang lumrah. Gue lari gitu ya. Kan kita bicara dua hal yang berbeda. Being female, male itu. Dalam video tersebut, dapat kita lihat terjadi komunikasi antara lebih dari dua orang. Setiap orang dapat berbicara dan memiliki pendapat sendiri, serta menerima dan memberi informasi. Proses komunikasi multi arah ini lebih kompleks atau dinamis dibandingkan komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini juga sering dapat kita lihat dalam pembicaraan kita sehari-hari, dalam diskusi kelompok, rapat, ataupun forum terbuka. Komunikasi dalam video tersebut termasuk ke dalam jenis komunikasi kelompok karena melibatkan lebih dari dua orang dalam berdiskusi, serta termasuk komunikasi verbal dan non-verbal karena menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh. Contoh pola komunikasi terakhir yaitu komunikasi hierarki. Micellar Water, satu kali swipe tuntas bersihkan debu dan makeup, nothing gliss better than the original micellar.
Dan, I need to talk to you about something serious. Oh, okay. What's going on? Well, you tell me. You know, you used to be one of the sharpest people here, but your performance lately, it just isn't you. What's that supposed to mean? Dan, look. We've talked about your absences in the past, and I thought we worked it out. But it's only gotten worse. Listen, No, Dan, you listen. You're a good person. I liked you when you started. You make time for people. You used to actually know how to listen, and you got things done. Kathy, I still am the only one that gets work done around here. You should talk to Becky. She's the one. I saw the poker on your computer. Really? Poker at work? Dan, come on. We all care about you, and we want you to get some help. Help? For what? Coming in late once in a while? Look, I'm not a professional, but I really think you have a gambling problem. What? This is nuts. And it's none of your business. It is if you want to work here, Dan. This isn't optional. Do you understand, Dan? No arguments, period. We're going to find someone that can help you, and you're going to listen. The rest, it's your call. Whatever. Fine. You should know. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa komunikasi tersebut terjadi antara atasan dan bawahan, di mana atasan memberikan pengarahan untuk bawahan. Komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi hierarki. Proses tersebut juga terjadi di dalam organisasi atau sebuah institusi. Komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi verbal atau nonverbal karena menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reja yang sudah menjelaskan mengenai pola-pola komunikasi. Baik, setelah kita mendengarkan berbagai penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai pola komunikasi dan jenis komunikasi, sampailah kita kepada kesimpulan, di mana komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan memahami pola dan jenis komunikasi, tentunya kita akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan dapat menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik tentunya bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami lawan bicara. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik tentunya perlu untuk terus dilatih agar kita dapat lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Kiranya sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.